Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan membahas masalah yang sebetulnya sudah cukup lama, tapi belum selesai juga. Dan dalam hal ini khusus lebih masalah perkara perdatanya yang hubungannya dengan 140M yang belum terselesaikan juga. Dan untuk ini sebelumnya saya sudah melakukan preskon di Mahkamah Agung. Jadi di sini saya ingin lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan yang ada. Kita bayangkan ya, kalau ada yang kena perkara, dia seorang yang koruptor, maka apa yang terjadi? Diberikan hukuman, dan setelah hukuman dilakukan remisi, terus saja remisi. Kadang-kadang remisi itu terlalu ekstrim, tapi pada kasus saya terjadi sebaliknya, dan ini yang saya ingin utamakan. Kenapa kok bisa sebaliknya? Sebaliknya artinya bahwa ada putusan Mahkamah Agung. Putusan itu pun saya anggap terlalu aneh, tapi tetap terjadi dan berbentuk putusan. Namun apa yang terjadi setelah putusan itu terus saja bertambah dengan tambahan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak berbentuk putusan tapi nilainya sama dengan putusan. Pelaksanaan putusan yang tidak pernah ada. Jadi artinya kan putusan juga. Sekarang kita lihat dari perkara, kita ikuti secara sepintas lalu dulu. Jadi perkara ini adalah perkara di mana seorang direktur dari PT Bluebird Taxi menggugat saya sebagai sesama direktur. Pada saat itu saya masih menjabat sebagai direktur. Kemudian saya digugat. Sekarang digugatnya atas nama PT Bluebird Taxi. Jadi kalau menggugat atas nama PT Bluebird Taxi, mestinya PT Bluebird Taxi setuju. Jangan tanpa disetujui PT Bluebird Taxi, kok bisa menggugat saya? Kenapa tidak saya yang mengatasnamakan PT Bluebird Taxi? Kan sesama direktur. Apalagi kok dilihat Purnomo sebagai direktur ada dua masalah. Pertama, tidak disetujui oleh RUPS, belum tidak ada kesepakatan dari RUPS PT Bluebird Taxi, dan ada benturan kepentingan yang membuat dia tidak bisa melanjutkan perkara. Kalau saya hanya ada satu, belum ada persetujuan RUPS. Seandainya saya yang mewakili untuk perkara ini. Lalu sepintas lalu kita lihat lagi apa yang sebetulnya terjadi. Jadi di sini ada suatu kejanggalan. Jelas kalau menggugat tanpa adanya izin dari mengatasnamakan PT Bluebird Taxi, jelas itu mestinya tidak sah. Kok bisa pakai orang sembarangan saja? Kalau ini terjadi, maka di mana-mana orang bisa bertengkar. Tapi itulah fakta. Lalu gugatannya denda 40 miliar, mengembalikan semua gaji selama saya bekerja. Apakah ada itu? Mungkin pernah ada, tapi apakah bisa sampai separah itu? Dan apa buktinya? Buktinya kalau kita bandingkan lagi apa yang disebutkan dalam dari saksi dari Purnomo dan saksi dari saya. Saksi dari Purnomo ada 4 orang, hanya 1 mengatakan saya kurang bekerja. Pada saksi saya 5 orang, hampir semuanya mengatakan saya Purnomo yang hampir tidak bekerja. Sekarang siapa yang lebih menang? 5 orang atau 1 orang? Dan 1 orang itu adalah karyawan yang sedang aktif bekerja di bawah Purnomo. Jadi di sini juga kembali tidak rasional. Kenapa saksi saya tidak dipertimbangkan? Kenapa saksi dari Purnomo walaupun sebetulnya tidak sah karena dia masih bekerja sebagai karyawannya,
sebetulnya kan tidak sah. Jadi sebetulnya keabsahannya tidak ada, tapi kenapa kok saya dikalahkan? Ini yang aneh. Kemudian berikutnya, pencemaran nama baik. Apakah betul begitu banyak masyarakat yang mendengarkan semua perkara-perkara yang ada, apalagi perkara media? Media itu kan membuat sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Tapi walaupun demikian, kenapa kok akhirnya dianggap itu pencemaran nama baik? Kalau mau, gunakan undang-undang pers yang bisa memberikan hak jawab. Tapi ini juga tidak dilakukan, tapi langsung saja ke pengadilan, jatuhnya 140 miliar. Sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi kita kembalikan pada apa sih yang terjadi pada perkara-perkara yang menyangkut koruptor. Kita tahu sendiri, terus saja remisi. Mana ada koruptor sudah inkrah, sudah putusan terakhir, akhirnya dinaikkan. Itu kan tidak bisa. Demikian juga untuk perdata kasus saya. Sebetulnya kalau sudah diputuskan Mahkamah Agung, maka tidak bisa ditambah putusannya. Di sini letak keanehannya. Pada saya bisa terjadi. Jadi yang terjadi adalah setelah anak dari Purnomo meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi, ya, untuk memanggil saya. Yang dipanggil siapa? Saya dipanggil, anak-anak saya dipanggil. Tulisannya apa? Harus ikut membayar. Mereka nggak tahu apa-apa, kok ikut membayar. Sedangkan Mahkamah Agung sama sekali tidak melibatkan anak-anak saya untuk membayar. Tapi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melibatkan anak-anak saya harus ikut membayar. Jadi di mana kehidupan masa depan mereka? 140 miliar harus dibayar. Jadi 1 bulan nantinya mereka harus membayar 0,5 miliar. Apakah ada kehidupan kalau sudah seperti itu? Jadi di sini ada apa kok perbedaan yang begitu besar antara koruptor yang turun terus hukumannya dan saya yang naik terus hukumannya. Kemudian sudah begitu langsung dibuat eksekusi. Eksekusi itu kan saya tidak boleh milih, tiba-tiba saja ini dieksekusi. Sudah mereka menentukan jumlahnya berapa besar, mereka menentukan lagi. Mereka itu ketua pengadilan. Kenapa kok mereka menentukan? Kenapa tidak boleh saya memilih? Dan lucunya diberitahukan, bukan diundang, diberitahukan pada hari Jumat setelah jam 4 untuk dieksekusi hari Senin jam 8. Jadi tidak ada waktu untuk berunding. Ini saya pikir sudah terlalu aneh. Sekarang apa? Sekarang bayangkan ya, kalau anak harus ikut menanggung semua. Saya bekerja harus membayar, harus dibayar, harus dikembalikan semua gaji. Sekarang bagaimana kalau ibu-ibu yang lain berhadapan dengan kasus seperti saya? Apa yang mereka pilih? Apakah memilih sekalian saja ibunya dihukum mati, atau anaknya harus menderita seumur hidup? Anaknya seperti dimasukkan ke tempat penjajahan dan harus seumur hidup menderita. Apakah tega? Jadi ini faktanya. Apakah ini tidak keterlaluan? Bagi saya sendiri, sebetulnya kalau nanti tetap saya kalah terus seperti itu, ya lebih baik hukumlah saya hukuman mati, tidak apa-apa. Karena saya juga tidak tega bahwa anak harus menderita seumur hidup, padahal mereka tidak tahu masalah. Kok jadi menderita seumur hidup? Dan apanya kok kita sebagai gaji bayar? Kan siapa yang akhirnya sampai gaji bisa diminta kembali? Apa salah saya? Padahal yang kerja jauh lebih banyak menurut kesaksian-kesaksian adalah saya, dan Purnomo tidak bekerja.
Jadi Purnomo bekerja hanya sedikit, tapi disebutkan dengan jelas Purnomo hanya bekerja sangat sedikit. Lalu dari saksi saya mengutarakan secara jelas pekerjaan saya, mulai dari desain semua program, mulai dari pengetesan, mulai dari semua komputerisasi yang ada di PT Bertaksi, masih saya dikalahkan juga. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sih hukum berjalan dan apa yang akan terjadi berikutnya. Sekarang saya sudah tambahan 2 perkara, 2 hukuman. Hukuman pengadilan, hukuman Mahkamah Agung, ditambah lagi atau disebut putusan Mahkamah Agung, ditambah lagi putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak memberikan nama putusan, tapi memberikan nama ini keharusan. Sekarang bagaimana? Apakah sah? Tapi ini berjalan. Jadi akhirnya saya pikir, apa sih yang menyebabkan koruptor hukumannya bisa diringankan, sedangkan saya hukumannya diperberat? Seandainya saya menganggap Bluebird banyak uang, apakah wajar? Itu yang saya curigai. Tidak, saya tidak menuduh, tapi wajar saja jika itu yang saya curigai. Lalu kita lihat lagi, apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah berikutnya saya akan kena lagi, digugat lagi, diambil lagi, karena sekarang putusan tidak lagi lewat Mahkamah Agung, tapi putusan tambahan dengan nama, oh ini langsung eksekusi. Jadi saya juga berpikir, kalau orang lain, coba kita tanya rata-rata ibu-ibu, kalau anaknya harus menderita seumur hidup, dan itu pun tanpa suatu kesalahan dari anak, tanpa kesalahan dari ibunya, lalu anak harus menderita seumur hidup, kira-kira akan bagaimana? Mereka pilih apa? Mati sekalian atau tetap membiarkan anak dijajah oleh PT Bertaksi? Ini lalu kita lihat lagi, kalau ini terjadi pada karyawan-karyawan, sekarang seandainya ini dijadikan jurisprudensi, jadi dijadikan contoh. Ini loh contoh, seorang karyawan bisa diminta kembali seluruh gajinya. Kira-kira akan bagaimana? Ibu itu akan menderita, akan sampai mati atau bagaimana? Kita tanya aja pada ibu-ibu. Sekarang yang saya harapkan juga, saya sedang PK supaya Mahkamah Agung, hakim-hakim agung supaya juga ikut merasakan. Kalau karena suatu hal terpaksa mengalahkan saya, lalu terus saja bisa ditambah-tambah, apakah tidak lebih baik dipercepat putusannya? Terserah putusan apapun, terserah pula apa yang akan saya lakukan. Tapi apakah tidak lebih baik begitu? Apakah hakim agung tidak akan menangis jika mereka tidak salah, tapi akhirnya anaknya harus menanggung sesuatu di mana orang tuanya tidak salah? Bagaimana? Itu yang saya pertanyakan. Jadi saya anggap sudah keterlaluan, dan di sini kalau mau dilihat, saya siapkan semua data untuk dilihat apakah saya benar, apa yang saya katakan benar atau tidak benar. Untuk selanjutnya saya persilahkan pertanyaan-pertanyaan. Bu, saya dari Rasi, Bu. Ini kan kayaknya menarik untuk diviralkan lah paling nggak. Ada intimidasi, ada kriminalisasi dalam kasus itu sendiri. Apakah Ibu nanti langkah-langkah selanjutnya akan bersurat ke kepala negara, terutama presiden, karena ini dilihat banyak pejabat-pejabat dari polisi. Saya pikir nantinya begitu. Tapi sekarang saya pertanyakan, ini tanda apa sih kok koruptor yang kaya raya remisi terus? Saya dibandingkan dengan, karena harta saya sudah diambil, maka saya kalah dari PT Bertaksi. Akhirnya saya diperberat terus,
diperberat di luar jalur hukum. Kan kalau sudah Ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung memutuskan, maka itu sudah inkrah. Betul. Jadi itu sudah hukuman terakhir. Betul. Jadi tidak bisa sebetulnya ditambah, tapi ini ditambah saja. Bagaimana? Apa sih, ada apa di balik ini? Makanya bukan bisa membaca ada apa. Nah, itu langkah-langkah yang Sekarang kalau saya, ini maaf kalau saya salah menilai, tapi kalau saya lihat kok seperti yang dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apakah ini juga yang terjadi? Jadi akhirnya semua tergantung pada uang. Tapi maaf jika saya salah, bahwa sebetulnya salah menilai. Tapi kalau secara pintas lalu, ya wajar saja jika saya menilai saya kurang uang dibandingkan dengan PT Bluebird Taksi yang sudah mengambil harta-harta saya, sudah menggelapkan harta-harta saya, dan bahkan cukup banyak hak saya yang tidak dibayar, termasuk dividen tidak dibayar. Dan nanti saya tunjukkan lagi, yang akan datang saya adakan preskon lagi tentang bagaimana caranya Purnomo mengambil alih harta saya, dan apakah itu sah atau tidak sah. Jadi diputar saja, saya mundur sebagai pengurus, langsung harta saya diambil. Ada berita negara itu dibolak-balik. Kemudian ada lagi level RUPS tidak memenuhi quorum, tapi tetap saja berjalan terus. Jadi saya pikir bahkan lebih ekstrim lagi, bahwa pada tahun 2015 dikatakan bahwa disebutkan harta itu setelah dihitung-hitung jatuhnya PT Bluebird Taksi itu minus. Karena apa? Hartanya cuma sisa 4,9 M, padahal hutang pribadi ke anak-anaknya Purnomo dan Chandra sebesar 10 M. Masuk akal nggak? Padahal hartanya berapa? Punya gedung yang begitu mewah, gedung di Mampang Perapatan, kemudian mobilnya juga masih ribuan yang berjalan. Apakah ini masuk akal? Ini yang semua itu terlalu jauh dari akal sehat. Oke, bicara akal sehat, tapi kok ada sangkut pautnya dengan anak ini untuk membalikan atau memasuk dari perkara ini? Apa sih? Itu yang saya anggap keterlaluan, terlalu kejam. Bayangkan anak tidak terlibat, saya pun tidak salah, masa gaji bisa dikembalikan? Padahal menurut kesaksian yang tidak bekerja itu justru Purnomo, tapi saya harus membayar semua gaji. Itu pun masa ya gaji bisa diminta kembali. Kemudian pencemaran nama baik itu oleh wartawan. Kenapa nggak wartawannya dipanggil dulu? Kamu saksikan sendiri atau tidak? Jadi terlalu banyak anehan. Saya sendiri juga tidak tahu. Mungkin nanti saya akan minta pendapat. Kalau kita lihat hukum sekarang mulai berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi mungkin saya akan memanfaatkan suasana pengadilan yang lebih baik daripada sebelumnya, supaya saya juga terhindar dari pengadilan yang terlalu aneh, yang betul-betul di luar nalar ya, di luar nalar apa yang terjadi. Mengenai putusan MA tambahan, Ibu mungkin ini kan katanya Ibu harus disuruh membayar kembali gaji-gaji karyawan di PT Bluebird. Nah, dari sana apakah sudah ada total gajinya ditotalin sama pihak sana? Jadi gini, gaji itu sudah diputuskan dari Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu sebesar 40 miliar. Lalu ada lagi pencemaran nama baik. Katanya karena itu tidak dapat pinjaman dari bank, macam-macam. Apakah benar? Buktikan kebenarannya. Jangan asal bicara. Dan putusannya akhirnya mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai pada Mahkamah Agung, semuanya sama. Oh ya, saya salah, dan harus bayar 140 miliar. Tapi yang tambahannya adalah yang tadinya saya harus membayar, sekarang ditambah anak-anak saya
harus ikut membayar. Bisa dibayangkan kalau besok misalnya namanya nasib orang tiba-tiba ada sesuatu dengan saya, bagaimana dengan anak-anak saya? Bu, kalau untuk pembayaran itu masuk ke kas negara atau ke pribadi Bluebird sendiri, Bu? Kalau pembayarannya masuk ke Bluebird pribadi, Bisa. bukan ke kas negara. Oh, bisa. Karena mereka mengatakan mereka rugi karena perbuatan saya yang tidak terbukti, dan bahkan yang terbukti adalah bahwa mereka yang salah, bahwa Purnomo yang tidak bekerja, yang kurang bekerja. Ibu menyebut kata Purnomo itu saat bekerja bareng atau gimana? Dulu kan sama-sama kita sebagai direktur. Oke, terus? Lalu saya harus mengorbankan untuk setengah meninggalkan karier saya lah. Jadi meninggalkan karier untuk bekerja. Karena Purnomo kan nggak menguasai masalah komputer, masalah pengetesan karyawan segala, kan tidak menguasai. Jadi terus saja saya dibaikin. Sudah saatnya stop kamu harus bayar kembali. Aneh kan? Karena kita lihat aja di kesaksian, apakah ada yang mengatakan saya lebih parah dari Purnomo? Jadi saya juga bingung, mungkin orang-orang lain juga bingung, tapi itulah yang terjadi. Jadi Ibu melihat dari proses pengadilan persidangan yang sekarang sudah diingkrah ya? Diingkrah, ya. Ibu banyak indikasi-indikasi yang dapat memojokkan Ibu ya dalam perkara ini? Saya pikir kalau saya lihat dari banyak hal sebelumnya, di mana akhirnya terjadi penganiayaan pada pemegang saham lain, di mana akhirnya pemegang saham wanita usia 74 tahun dianiaya oleh Purnomo, istrinya, dan anaknya, dan ada security yang megang. Itu saya saksikan sendiri. Sekarang kita tidak perlu kesaksian, tapi kita lihat ada visionnya. Sekarang ada lagi pada perkara ini seenaknya, jadi kekuasaan mereka kok terlalu besar. Itu anaknya Purnomo yang kedua melakukan blokir tanah saya sampai 4 tahun. Jadi sebetulnya blokir itu hanya bisa 1 bulan. Setelah itu harus dilepas. Tapi ini 4 tahun. Alasannya apa? Alasan yang tertulis di pengadilan ini, padahal itu tidak ada sama sekali. Mahkamah Agung sama sekali tidak memutuskan bahwa adanya sita jaminan pada perkara ini. Tapi anaknya Purnomo yang namanya Sri Adriani Lestari berhasil untuk mempengaruhi BPN untuk ya memblokir selama 4 tahun sama dengan sita jaminan. Dan itu kenapa lepas? Karena saya terus saja mengurus. Kalau tidak diurus, sudah jadi hak mereka. Jadi kalau nggak salah tadi di Randan atau di Sebar itu ada notif Nikita Willy ya? Kalau Nikita Willy, sekarang kita lihat saja ya, kenapa semua ini bisa berjalan. Jadi semua ini dasarnya kan hal-hal yang sifatnya pengakuan tanda tangan. Suaminya Nikita Willy ikut tanda tangan, akhirnya ikut terlibat apa enggak? Kalau tidak mau ikut terlibat, jangan tanda tangan. Tanda tangan terhadap perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak masuk akal. Sama seperti ya kan ada peraturan masalah Novum berapa persen yang hadir. Itu kenapa dia mau ikut tanda tangan bahwa itu tetap sah padahal tidak sah? Kenapa memasukkan berita negara? Kenapa kok tetap ditandatangani oleh suaminya? Apakah itu tidak terlibat? Saya keluar sebagai pengurus, lalu dijadikan mundur sebagai pemegang saham. Kenapa ikut tanda tangan? Itu kan semua tanda-tanda bahwa dia ikut. Sekarang apakah kalau dilihat dari flexing yang begitu berlebih, apakah itu bukan ya kecurigaan kita lah bahwa memang terjadi ya penggelapan saham-saham saya. Jadi benang merahnya apa Bu dengan Ibu berstatement ini? Benang
merahnya ya. Saya harapkan bahwa munculkan keadilan. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan main-main lagi. Jadi saya harapkan Ketua Mahkamah Agung sekarang bisa mengerti, dan semua hakim agung coba kalau nanti terjadi pada mereka, bagaimana, apakah mereka dan istrinya akan menerima, dan apa yang akan mereka lakukan. Oke. Ya, mungkin Ibu ini sedikit mengenai flexingnya suami yang kita beli, apakah kan tadi ada kecurigaan gitu ya, penolakan. Nah, apakah bisa dibilang artinya pendapatan suami yang kita beli tidak sebanyak itu mungkin untuk bisa flexing sejauh itu buat sekedar? Sekarang kita lihat secara logika saja lah, mungkin nggak sampai penghasilannya setinggi itu, sampai jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat yang hebat, lalu menginap di hotel-hotel terhebat. Hotel terhebat itu mahal sekali, itu yang sering dipakai oleh Presiden Amerika Serikat segala. Itu kan bukan murah. Jadi apakah mungkin siapa sih yang mencapai level itu, level kekayaan seperti itu? Ada nggak yang lain yang pernah memperlihatkan kekayaan sebesar itu? Jadi sepertinya uang itu terlalu mudah didapatkan. Mengenai laporan Ibu yang mengenai penggelapan itu gimana Bu? Apakah sudah ada proses hukumnya? Jadi saya membuat beberapa ya, ini yang sekarang itu ada tentang PK ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali. Tapi saya ada yang lain, itu juga masalah tentang PT Bluebird aksi juga. Jadi sebetulnya terlalu banyak yang semena-mena dan tanpa bukti, tapi tetap bisa menang. Kira-kira kenapa bisa menang? Kita tinggal berpikir sendirilah, kira-kira apa yang bisa membuat mereka menang. Ya,